Jadi di sini rasa tidak berkecukupan ini menyebabkan kita tidak bisa mensyukuri, tidak bisa berterima kasih terhadap hidup yang ada sekarang. Dan ini sangat tidak fair ke kita sendiri. Kita selalu menyalahkan diri kita sendiri. Kita selalu mengatakan ini kurang, itu kurang, ini selalu kurang. Di sini loh, nanti di Borobudur itu ya, kalau ke atas, yang diurus bukan keinginan, malah yang dikhawatirkan adalah penolakan. Jadi pelan-pelan kita ini diajar lebih awas, lebih tajam cara ini lihat. Peluklah hidup itu, tapi dengan pengertian semacam itu. Right? So, ini Borobudur ini nanti memberi kita tekniknya, memberi kita landasannya, dan tidak terlalu rumit sebetulnya. Sebenarnya tidak terlalu rumit. Dan ternyata juga tidak perlu menghafalkan sutra, karena diukirkan ya, menghafalkannya bagaimana. Tapi itu untuk dijiwai, untuk diketahui. Pertamanya, ini ada duka. Duka ini seperti ini, yaitu hidup itu sendiri, dengan penuh up and down. Ini rangkullah. Jadi kalau kamu pas sakit, ya sakit. Tapi kalau kamu pas sakit, kamu nolak, oh saya benci sakit ini, saya menderita gini-gini. Penderitaanmu itu jauh lebih berat daripada sakitnya itu sendiri. Nah, ini makanya semakin kita bisa melihat apa adanya. Kita gunakan dalam Buddha Dharma, digunakan istilah hadir. Jadi selama kita hidup ini, semakin kita ini hadir, artinya tahu apa yang terjadi, semakin kita ini bisa merespons. Persoalannya, kita ini terlalu biasa bereaksi. Kita ini reaktif, tidak responsif. Kita ini reaktif cara hidup kita. Karena apa? Kita yakin di dalam hati. Tadi, mengenai jalan tengah tadi, right? Karena di dalam hati kita sudah ngerti kalau ini, kalau orang ngomong gitu, ini dia menghina saya. Kita sudah tahu karena sudah seakan-akan dalam hard disk kita sudah penuh jawaban. Jadi kita tinggal ambil menjawab mereka. Jadi di sini orang kalau menjawab seperti ini berarti kita ini hanya bisa reaktif karena sudah punya jawabannya. Makanya kita tidak berkesempatan untuk keluar dari sini gitu. Selalu akan itu saja. Diulang-ulang ya itu saja. Tapi kalau kita merespons bedanya, ini pun harus diusahakan dan harus dilatih. Punya tenggang waktu, punya pandangan yang lebih lebar, punya hati yang lebih terbuka, lebih pandai. Ini loh yang diajar di Borobudur. Kita lalu bilang, oh ternyata benar. Seperti minggu yang lalu saya ceritakan, kamu ketabrak troli, sebelum kamu berpaling terus maki-maki, kamu lihat dulu dong, apa yang terjadi. Mungkin orang tua yang lagi gini, justru kamu gunakan kesempatan untuk, Bu, oke Bu, apakah semuanya baik? Nah, sesuatu yang kita taunya dulu jengkel, marah, atau kamu pesan di rumah makan, pesan bakmi goreng, kamu diantar mihun goreng, misalnya. Reaksi kita, saya bayar, saya tuntut, marah, bodoh kamu, buta kamu, tuli kamu. Tadi saya ordernya kan bakmi goreng, kok ini pakai bihun goreng. Satu. Nah ini cara satu-satunya yang membuat misalnya kamu dapat bakmi gorengnya, ini dengan cara semacam itu saya tanggung 100% bakmi gorengnya tidak akan enak. Tapi seandainya kamu biasanya tidak suka bihun, saat itu diantar bihun, lalu kamu pikir, oh mungkin loh saya tadi ordernya kurang jelas. Bihun ini nomor 13, bakmi ini nomor 14, apakah saya keliru nunjuk? Tapi lebih-lebih lagi kalau kamu mikir, ini nanti pegawai ini kalau harus mengembalikan dia itu seperti apa ya? Jangan-jangan dipotong mungkin. Nah, dari kesederhanaan itu kamu bilang, oh ya Dek, terima kasih. Saya berani tanggung. Bihun goreng yang tidak kamu suka ini menjadi bihun goreng yang paling enak yang kamu pernah jalankan. Buddha Dharma itu tentang milih antara bihun goreng dan bakmi goreng juga loh. Borobudur itu contohnya banyak semacam ini, hal-hal di mana mikirkan yang lain, lebih peka, lebih peduli, right? So yang kedua, rangkul hidup. Yang ketiga lalu Buddha ngomong, saya sudah rangkul hidup ini. Kemudian yang set berikutnya, ini sumbernya. Sumbernya apa? Merasa tidak berkecukupan tadi, right? Nah, haus. Orang haus itu kan anggapannya ingin minum. Not necessarily, you know. Misalnya, kamu lagi ada perawatan yang sudah jelas kamu akan haus dan kamu tidak boleh minum gitu. Apakah rasa haus itu juga harus pengen minum? No. Jadi di sini rasa tidak berkecukupan ini menyebabkan kita tidak bisa mensyukuri, tidak bisa berterima kasih terhadap hidup yang ada sekarang. Dan ini sangat tidak fair ke kita sendiri. Kita selalu menyalahkan diri kita sendiri. Kita selalu mengatakan ini kurang, itu kurang, ini selalu kurang. Di sini loh, nanti di Borobudur itu ya, kalau ke atas,
Yang diurus bukan keinginan, malah yang dikhawatirkan adalah penolakan. Menolak ini jauh lebih sukar diatasi, aversive, bukan desire. Kalau keinginan kita hindarilah, tapi di dalam hati apakah bisa hilang? No, tapi penolakan ini lebih. Makanya di sini ini akan lebih penting. Makanya coba diagnosinya begitu, caranya bagaimana? Dikatakan just let it go, let it be. Kita merasakan mulai merangkul hidup, kemudian bisa lihat, oh hidup begini. Tidak terlalu sering mengatakan harus ini, harus itu. Bukan berarti lalu kita seenaknya sendiri, no, atau malas, tidak. Justru kita lebih tajam, kita lebih tahu dalam hidup ini responsnya enaknya seperti apa. Apalagi nanti kalau kita sedikit naik ke atas, menjadi lebih peka kepada orang lain, itu dahsyatnya luar biasa. Begitu kita mulai peduli dengan orang lain, ini sesuatu yang amazing sebetulnya. Nah, kemudian lalu Buddha mengatakan sumbernya ini I have let go, berarti tidak pernah merasa tidak cukup. Satu hal yang harus kita pikirkan, cukup atau tidak cukup. Kamu merasa keberadaanmu itu ini pas atau tidak pas, tapi yang ada apa sih? Yang ada kan keberadaanmu ini sekarang. Makanya ini lebih baik seperti itu. Kemudian mengenai berhentinya duka atau ditanggulang. Berhenti duka itu ada dua. Ini saya ingin jelaskan di sini ya. Ini levelnya lain. Kalau berhenti duka dalam skala kecil, artinya misalnya kalau gatal, lalu kita garuk-garuk berhenti kan ya, itu bisa jelas. Tapi berhenti duka dalam pengertian ini, yaitu nanti supaya dalam hidup ini tidak ada yang tidak pas, then it's not gonna happen. Yang ada apa? Makanya dikatakan di sini, itu ditanggulanginya duka. Kamu ngatasinya bagaimana? Ini this very important. Lalu Buddha mengatakan, ini sudah ditanggulangi. Nah, yang terakhir mengatakan caranya bagaimana? Nah, sebetulnya caranya ini bisa dilihat dari dua sisi. Yang seperti saya katakan tadi, yaitu 8. Sebetulnya kata-katanya sederhana kan ya, hasta, arya, marga. Hasta 8, arya ini para arya. Arya di sini ini orang yang ngerti, atau bukan orang yang mulia atau apa, cuman ini orang yang ngerti sebetulnya arti. Jalan untuk orang yang ngerti. Nggak ada kata ruas, nggak ada kata apa. Saya lihat banyak sekali kalian masih tulis dengan 8 ruas 8. Ini juga dari bahasa Inggris, terjemahan kita juga very lazy. Eightfold path. I don't know where that fold comes from. Nggak ada yang di bahasa Palinya, nggak ada. Bahasa Sanskertanya nggak ada. Tapi bahasa Inggrisnya karena diterjemahkan di abad ke-19 nih terjemahannya. Dan kita masih terjemahkan hal itu, kita bisa ngerti. Makanya nggak nyambung-nyambung. 8 ruas. Ini kan tujuannya bukan itu.